Pernyataan itu membawa pesan penyangkalan yang berlapis. Misalnya yang pertama adalah penyangkalan literal. Ia betul-betul meragukan perkosaan massal itu. Yang kedua, penyangkalan interpretatif. Ia ingin mengatakan, oke, kerusuhan Mei itu ada, tapi sebenarnya huru-hara. Huru-hara, bukan kerusuhan Mei, bukan kerusuhan rasial. Yang ketiga adalah penyangkalan implikatif. Menyangkal kalau peristiwa itu misalnya harus diarahkan pertanggungjawabannya pada orang-orang tertentu yang terimplikasi. Nah, dalam laporan tim gabungan pencari fakta, saya kira ada dua nama yang disebutnya. Yang pertama adalah Prabowo, sekarang menjadi presiden. Yang kedua, Syafri Samsudin, sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Jangan-jangan pernyataan itu tidak lebih dari sekedar usaha untuk menghapuskan sejarah, menggantikan narasi sejarah itu dengan sejarah yang baru, sehingga lebih berisi tentang kejayaan di masa itu, tentang Orde Baru, tentang nama baik bangsa, gitu, seperti yang ia katakan. Dan kalau itu memang mau dilakukan, saya kira kita harus menghentikan. Pernyataan terbaru Menteri Kebudayaan akhirnya menyatakan bahwa ia mengutuk dan mengecam keras berbagai bentuk perundungan dan kekerasan seksual pada perempuan yang terjadi pada masa lalu dan bahkan masih terjadi hingga hari ini. Bahkan dia juga menyatakan itu sebagai pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan paling mendasar dan harus menjadi perhatian serius setiap pemangku kepentingan. Pernyataan ini sebenarnya positif. Nah, sayangnya ia masih tidak bisa menyembunyikan penyangkalannya terhadap kejadian perkosaan massal tersebut. Dan banyak masalah di dalam pernyataan Menteri Kebudayaan. Misalnya soal imbauannya agar publik teliti dan berhati-hati secara akademik dalam menggunakan istilah perkosaan. Justru pernyataan Menteri Kebudayaan itu yang tidak terlihat berhati-hati secara akademik. Karena ia menggunakan istilah rumor. Istilah rumor ini seperti sebelumnya saya katakan, adalah cerita yang kebenarannya diragukan karena tidak ada otoritas yang mengakui kebenarannya. Pertanyaannya, apakah peristiwa kerusuhan Mei atau perkosaan massal memang hanya sekedar cerita dan tidak ada otoritas yang mengetahui kebenaran? Pernyataan itu salah fatal. Karena ada otoritas yang mengetahui kebenarannya dan meresmikan di dalam sebuah laporan yang diserahkan kepada Presiden B.J. Habibie saat itu. Bahkan otoritas itu melibatkan menteri-menteri yang sangat strategis dari mulai Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman, Dalam Negeri, Luar Negeri, Menteri Urusan Perempuan, dan juga Jaksa Agung. Tidak ada Menteri Kebudayaan saat itu yang dilibatkan, dan memang tidak ada Menteri Kebudayaan. Karena itu, ketiadaan posisi Menteri Kebudayaan di dalam tim gabungan pencari fakta dapat diartikan bahwa Menteri Kebudayaan sekarang ini tidak punya otoritas sama sekali untuk memberi penilaian apa yang terjadi pada peristiwa kerusuhan Mei itu. Apakah ada perkosaan massal atau tidak? Bukan wewenangnya. Dan tidak punya kapasitas di dalam menjelaskan peristiwa itu. Kecuali ia datang dari Menteri Kehakiman, kecuali ia datang dari Menteri Dalam Negeri, itu pun masih bisa dipersoalkan kesesuaiannya pada laporan tim gabungan pencari fakta. Yang kedua, penyangkalan Menteri Kebudayaan juga terlihat dari tidak sensitifnya pernyataan itu pada perspektif korban. Ia mengasumsikan kehati-hatian akademik itu dengan menghubungkannya bahwa itu bisa berdampak pada karakter kolektif bangsa, nama baik bangsa, atau nama bangsa dipermalukan. Ini pernyataan-pernyataan yang sebenarnya hanya sloganistik ya, terkesan berwibawa, tetapi sebenarnya mengabaikan pentingnya perlindungan individu pada manusia, dalam hal ini perempuan yang menjadi korban perkosaan, termasuk korban perkosaan massal, atau mereka semua yang mengalami ketidakadilan. Pernyataan Menteri juga masih sangat bermasalah ketika mengatakan ini segala sesuatu itu harus diuji secara fakta-fakta hukum dan bukti-bukti akademik. Justru sikapnya yang secara spontan, secara terburu-buru mengatakan perkosaan massal itu adalah rumor, itu sama dengan sikap yang tidak bertanggung jawab. Tidak pernah ia mengujinya secara akademik, tidak pernah ia mengujinya secara legal dalam kapasitas sebagai Menteri Kebudayaan.
Dan terminologi ini saya kira seolah-olah ya, ingin direduksi pada massal tidak massalnya perkosaan itu. Lalu ia mempersoalkan seolah-olah tim gabungan pencari fakta tidak menjelaskan di mana namanya, kapan waktunya, siapa pelakunya. Ini pernyataan-pernyataan seperti pemimpin otoriter populis ala Donald Trump yang membantah tuduhan perkosaan dan kekerasan seksual dari sejumlah perempuan di Amerika dengan mengatakan di mana peristiwanya, kapan waktunya, siapa yang melakukan apa terhadap siapa, kapan, di mana. Ini adalah satu pandangan patriarkis yang misoginis, yang seksis, yang tidak peka pada pengalaman perempuan, pada pengalaman korban perkosaan, apalagi perkosaan massal. Pernyataan semacam ini tidak mengerti atau menyangkal dampak buruk dari perkosaan terhadap seorang perempuan. Misalnya gangguan psikologi. Korban mengalami stres, trauma, kecemasan, depresi yang berkepanjangan. Ia bukan seorang misalnya laki-laki yang katakanlah mengalami kekerasan lalu bisa menyebutkan peristiwanya di mana, waktunya kapan. Tidak. Perkosaan itu serangan terhadap harkat yang paling dasar dari seorang perempuan. Karena itu gangguan psikologinya sangat besar. Yang kedua adalah stigma negatif. Perempuan yang mengalami perkosaan, menjadi korban perkosaan, itu memiliki atau diberikan label negatif. Kan kita suka mendengar itu di dalam pernyataan pejabat tinggi di Indonesia ini, dalam forum di DPR, gitu, yang dengan nada bercanda, tapi memperlihatkan kebodohannya, memperlihatkan sikap-sikap seksisnya, misoginisnya terhadap perempuan, merendahkan harkat dan martabat perempuan. Jadi stigma negatif itu, bahwa seorang perempuan yang sudah diperkosa misalnya kotor dan seterusnya itu, atau aib gitu, itu tidak dimengerti oleh menteri. Kerusakan relasi sosial dalam keluarga, dalam masyarakat, ya, dalam lingkungannya, kerabatnya, teman-temannya, itu juga seharusnya dimengerti oleh menteri. Kebutuhan pendampingan. Banyak sekali korban perkosaan, termasuk korban perkosaan massal, yang ketika itu bahkan tidak mau namanya diungkapkan di dalam pelaporan mereka kepada tim gabungan pencari fakta, bukan karena peristiwa itu tidak ada, melainkan karena mereka tidak percaya dengan pemerintah Republik Indonesia akan menegakkan hukum. Mereka tidak percaya bahwa kasus mereka akan ditindaklanjuti secara serius. Silahkan ditelusuri di dunia internet pernyataan Clementino Dos Amaral yang anggota Komnas HAM yang ketika itu menyatakan kesulitannya dalam mereka selalu mengatakan tidak percaya pada pemerintah, bahwa pemerintah akan sungguh-sungguh di dalam mencari pelakunya dan menghukum pelakunya. Jadi perspektif Menteri Kebudayaan lagi-lagi dalam pernyataan terbarunya saya kira ia mau mengklarifikasi dan mau meralat. Ternyata ia malah menyisipkan penyangkalan-penyangkalan tambahan di dalam pernyataan itu yang justru memperlihatkan dirinya tidak memiliki simpati, empati terhadap para korban. Dan itu bisa dimengerti karena latar belakang sejarah. Sang menteri memang memiliki pandangan-pandangan rasis di masa lalu. Hari ini beredar liputan Far Eastern Review, berisi wawancara wartawan luar negeri dengan Fadlizon. Ia memiliki visi ke depan itu adalah Indonesia yang pribumi, yang muslim. Tidak ada orang-orang Tionghoa, tidak ada orang Cina. Ia menempatkan Tionghoa dalam perspektif yang sangat etnosentris, seolah-olah sebagai penyebab ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia. Itu Januari, Februari wawancara itu berlangsung, sebelum kerusuhan Mei. Dengan kata lain, ia orang yang saya kira ikut menciptakan lingkungan rasisme sistemik di Indonesia yang kemudian tersulut oleh kesulitan ekonomi, ya, oleh anjloknya nilai tukar rupiah, dan terjadinya penyerangan, penjarahan terhadap ruko-ruko milik orang-orang Tionghoa, dan juga perkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa. Nah, jadi
Seharusnya menteri menyadari dalam perspektif kebudayaan, ya, kalau pernyataannya ingin dilihat dari kebudayaan, bahwa seorang yang mengalami ketidakadilan, apalagi karena gendernya, karena jenis kelaminnya, karena ekspresi gendernya, identitas gender, mereka memerlukan dukungan. Mereka memerlukan kepastian hukum. Kalau tidak ada kepastian hukum, kalau proses hukum justru berbelit-belit, ya, pada mulanya langsung meragukan, itu seperti perilaku pengacara dari predator kekerasan seksual. Seharusnya sebagai pemerintah mewakili kepentingan korban, bukan mewakili kepentingan pelaku. Gitu. Sekarang soal masalah atau tidak masalah, ya. Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia, massal ini sebenarnya diambil dari istilah mass rape, perkosaan massal, yang merujuk pada tindakan perkosaan yang dilakukan secara sistematik atau secara meluas oleh sekelompok orang terhadap sekelompok perempuan. Dan tindakan perkosaan di sini itu seringkali merupakan bagian dari serangan yang lebih besar terhadap warga sipil, khususnya kalau bicara genosida, terhadap kelompok etnis tertentu, kelompok agama tertentu, atau kelompok ras tertentu. Nah, jadi di sini, ya, massal, ingat 98 belum ada undang-undang hak asasi manusia yang baru disahkan tahun 99. Belum ada undang-undang pengadilan hak asasi manusia yang disahkan tahun 2000 yang mengatur tentang kejahatan terhadap kemanusiaan atau kejahatan genosida. Di dalam pendefinisian kejahatan-kejahatan sangat serius itu, massal sebenarnya mau mengambil dari istilah meluas atau sistematik. Meluas dan sistematik di sini bisa diukur dari berbagai cara. Misalnya kalau kita lihat dari segi sebaran lokasi. Tadi Mbak Nur Syabani mengatakan ada kasus perkosaan di Jakarta, ada kasus perkosaan di Surabaya. Kalau kita baca laporan tim gabungan pencari fakta, ada juga di Solo, ada juga di Medan. Dengan kata lain, massal yang diambil dari definisi meluas atau widespread dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan atau dalam konteks genosida dapat diartikan di dalam beberapa aspek, ya. Pertama, sebaran lokasi kejadian. Jadi perkosaan massal atau sebuah perkosaan dapat dikatakan massal jika ia meluas di berbagai lokasi. Bahkan dalam perspektif hukum pidana, lokasi itu bukan berarti Jakarta, Surabaya, katakanlah Solo, dan seterusnya. Melainkan di satu titik locus delicti, lokasi kejadian katakanlah di satu ruko gitu ya, atau di satu rumah, terjadi lagi di rumah yang lain, terjadi lagi di kecamatan yang lain, apalagi sampai terjadi di beberapa provinsi, jelas sebaran lokasi itu dapat diartikan sebagai definisi dari perkosaan massal. Yang kedua, dari segi waktu kejadian. Jadi perkosaan dapat dianggap sebagai tindak perkosaan massal ketika ia meluas dari segi waktu kejadian kejahatan 11 Mei, yang kedua atau yang pertama terjadi pada 13 atau 44 kan perkosaan itu jumlah korban. Perkosaan dapat dipandang sebagai perkosaan yang meluas atau massal jika jumlah korbannya lebih dari satu. Dalam jurisprudensi pengadilan pidana internasional di bekas negara Yugoslavia atau Rwanda, atau kalau kita baca pandangan para ahli di International Criminal Court, maka jumlah korban satu saja tetap bisa membuktikan sebuah kejahatan itu telah berlangsung secara sistematik atau meluas. Apalagi lebih dari satu. Jadi jumlah korban jika meluas, jumlahnya besar gitu, lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga, lebih dari 10, apalagi lebih dari 50 seperti yang ditemukan oleh tim gabungan pencari fakta, maka itu menunjukkan serangan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap penduduk sipil. Penduduk sipil dalam hal ini kelompok etnis, kelompok ras, kelompok agama tertentu misalnya.
orang-orang Tionghoa yang ketika itu merasa ketakutan. Karena di mana-mana ada serangan terhadap rumah mereka, ada serangan terhadap ruko mereka. Cara mereka melindungi ya, antara memberi tanda pribumi pada properti mereka atau membuat perlindungan pada jejaring masyarakat lokal. Saya termasuk orang yang ketika itu dengan jaket alma mater saya membawa banyak massa di wilayah Jakarta Barat untuk menjaga pemukiman Tionghoa dari serangan-serangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Yang keempat, jumlah pelaku. Kalau tadi jumlah korban. Bahkan kalau jumlah korbannya satu, pelakunya banyak, bisa disebut sebagai perkosaan massal. Apalagi kalau jumlah korbannya banyak. Jumlah pelaku juga demikian. Jadi kalau korbannya satu, pelakunya banyak, itu bisa disebut sebagai perkosaan massal. Yang di dalam bahasa tim gabungan pencari fakta disebut sebagai gang rape. Perkosaan oleh kelompok. Dan itu yang membuat tim gabungan pencari fakta memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk membubarkan atau menghentikan praktek premanisme. Karena kelompok-kelompok geng itu juga terlibat. Gitu. Jadi kerusuhan Mei itu ada dalam dua dimensi yang dimaksud oleh tim gabungan pencari fakta. Yang pertama adalah kerusuhan yang memang disulut secara sengaja, by design, oleh provokator dalam istilah tim gabungan pencari fakta. Yang kedua adalah kerusuhan yang bersifat spontan. Entah karena reaksi masyarakat yang sangat etnosentris, ya, bahwa mereka kesulitan ekonomi, mereka kesulitan menjangkau akses harga bahan sembako karena di ruko-ruko milik Tionghoa itu harganya meningkat misalnya. Atau pernyataan-pernyataan elit pejabat saat itu, elit militer, termasuk Fadlizon, saya kira yang seolah-olah mau menyalahkan bahwa anjloknya nilai tukar rupiah, hancurnya ekonomi Indonesia, itu disebabkan oleh orang-orang Tionghoa. Itu menurut saya orkestrasi opini publik yang sangat berbahaya yang menyulut kekerasan, kerusuhan, penjarahan, dan perkosaan massal. Faktor lainnya juga bisa dilihat dari apakah sistematis atau tidak. Jadi perkosaan massal bisa disebut massal jika dilakukan secara sistematis sebagai bagian dari kebijakan atau strategi yang lebih luas. Nah, kita tahu bahwa di masa itu ada semacam kebijakan yang rasis di masa Orde Baru. Ya. Banyak indikatornya. Yang pertama, kebijakan asimilasi paksa. Jadi pemerintahan Soeharto menerapkan kebijakan asimilasi paksa untuk menghilangkan identitas Tionghoa. Contohnya, mengganti nama Tionghoa dengan nama Indonesia. Sohokji menolak. Tapi Sohokjin, ya, misalnya adiknya Sohokji, mengganti nama Arif Budiman. Dan ada banyak lagi contoh-contoh lain. Melarang penggunaan aksara dan bahasa Tionghoa di tempat umum. Melarang perayaan hari tradisional Tionghoa seperti Imlek dan Cap Gome. Membatasi hak-hak sipil orang Tionghoa dalam menjalankan keyakinan, agama. Melarang orang-orang Tionghoa menjadi tentara, menjadi pegawai negeri sipil. Atau memiliki tanah di pedesaan. Sampai hari ini pun masih ada. Dan mewajibkan orang-orang Tionghoa untuk memiliki surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, SPKRI. Juga ada diskriminasi dalam bidang-bidang ekonomi, yang termasuk dalam bidang perdagangan di daerah pedesaan, atau pengambil alihan properti dan bisnis milik orang Tionghoa. Tadi disebut, Mbak Nur, peristiwa 6566. Banyak sekali properti dan bisnis milik orang Tionghoa yang diambil alih. Saya kira di masa kolonial, di masa awal pemerintahan Soekarno juga, Pramudia berkali-kali mengangkat diskriminasi terhadap orang-orang Tionghoa. Nah, belum lagi kalau bicara penjarahan, kekerasan, intimidasi, perundungan di sekolah, di lembaga pendidikan, di lingkungan sekitar. Kerusuhan Mei itu adalah kulminasi, titik kulminasi dari seluruh bentuk-bentuk rasisme yang merupakan kebijakan pemerintah Orde Baru. Nah, perkosaan massal itu kita letakkan di dalam landscape yang besar itu. Jadi, perkosaan itu adalah kelanjutan dari kebijakan penguasa ketika itu yang mendiskriminasi orang-orang Tionghoa sekaligus mengkambing hitamkan mereka, menyalahkan mereka ya sebagai orang yang menyebabkan krisis ekonomi. Dalam lingkungan hari-hari sebelum ada kerusuhan Mei juga mereka seringkali mendapat stereotip sebagai cukong, tukang keras, rakus, dan seterusnya. Jadi ada banyak diskriminasi sistemik yang saya kira dialami oleh orang-orang Tionghoa di masa Orde Baru. Itu belum kita bicara
diskriminasi dalam pengertian orang-orang Tionghoa yang perempuan yang mengalami kekerasan seksual, kekerasan fisik, mengalami stereotip, ya, mengalami pengkambing hitaman, diskriminasi dalam berbagai bidang, termasuk di sekolah, di tempat pekerjaan, di dalam masyarakat, mengalami pembatasan hak sipil, keharusan untuk melakukan asimilasi paksa gitu, dan minimnya pengakuan dan perlindungan perempuan keturunan Tionghoa di dalam sejarah Indonesia gitu. Jadi saya kira ini problem yang sangat serius yang nggak bisa kita remehkan begitu saja gitu. Dan kalau kita kembali ke pernyataan Menteri Kebudayaan, ya, jadi pernyataan itu membawa pesan penyangkalan yang berlapis, atau misalnya yang pertama adalah penyangkalan literal. Ia betul-betul meragukan perkosaan massal itu. Yang kedua, penyangkalan interpretatif. Penyangkalan interpretatif itu ia ingin mengatakan oke, kerusuhan Mei itu ada, tapi sebenarnya huru-hara. Bahkan ia memilih diksi huru-hara, bukan kerusuhan Mei, bukan kerusuhan rasial. Yang ketiga adalah penyangkalan penyangkalan implikatif. Penyangkalan implikatif ini menyangkal kalau peristiwa itu misalnya harus diarahkan pertanggungjawabannya pada orang-orang tertentu yang terimplikasi. Nah, dalam laporan tim gabungan pencari fakta, saya kira ada 2 nama yang disebutnya. Yang pertama adalah Prabowo, sekarang menjadi presiden. Yang kedua, Syafie Samsudin, sekarang menjadi Menteri Pertahanan. Jadi, jangan-jangan pernyataan itu tidak lebih dari sekedar usaha untuk menghapuskan sejarah, menggantikan narasi sejarah itu dengan sejarah yang baru, sehingga lebih berisi tentang kejayaan di masa itu, tentang Orde Baru, tentang nama baik bangsa, gitu. Seperti yang ia katakan teks pernyataan yang terbaru itu. Dan kalau itu memang mau dilakukan, saya kira kita harus menghentikan. Karena itu sama dengan mengkhianati reformasi yang diperjuangkan oleh kaum perempuan, diperjuangkan oleh kaum muda, dan diperjuangkan oleh begitu banyak orang-orang Indonesia dengan darah dan air mata.